Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misela Natalia Gunawan, perwakilan dari kelompok 2. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan desain sampling air permukaan. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang akan membawakan presentasi tersebut, yaitu yang pertama Olana Vita Tsania, yang kedua Amalia Nur Fazrina, ketiga Putri Meliani, keempat Misha Alfa Yunia, yang keempat Adiba Sofi Sahara, yang kelima saya sendiri, Misela Natalia Gunawan, dan yang terakhir yaitu Iyang Lutfiana. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur, keempat data pengamatan, yang kelima analisis data, yang terakhir yaitu pembahasan, serta penutup. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, melakukan pengambilan sampel air sesuai dengan desain sampling yang telah dibuat. Yang kedua, mengukur parameter lapangan untuk sampel air. Yang ketiga, melakukan pengawetan dan penyimpanan sampel air. Yang keempat, membuat laporan pengambilan sampel air. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu ada alat pengambilan sampel, alat ukur parameter lapangan, alat dokumentasi, alat tulis, alat perlindungan diri, wadah sampel, dan label. Bahan yang pertama itu ada HNO3 pekat, buffer 7, es batu, konsumsi, dan P3K. Prosedur. Yang pertama, siapkan alat dan disesuaikan dengan keadaan sumber airnya. Yang kedua, alat mengambil contoh dibilas dengan air yang akan diambil sebanyak 3 kali. Yang ketiga, contoh diambil sesuai dengan peruntukan analisis dan masukkan dalam penampung sementara. Yang keempat, contoh dihomogenkan. Yang kelima, contoh kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai peruntukan analis. Yang keenam, lakukan pengujian parameter lapangan. Yang ketujuh, hasil pengujian parameter lapangan dicatat dalam buku catatan khusus. Yang kedelapan, pengambilan contoh untuk parameter pengujian di laboratorium dilakukan pengawetan. Selanjutnya yang keempat ada data pengamatan. Pada tabel 4.1 yaitu informasi kegiatan sampling air. Yang pertama untuk lokasi ada pada Waduk Sermo, Yogyakarta. Lalu untuk yang kedua itu waktunya dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian tujuan penelitian yaitu menentukan kualitas air danau atau waduk. Yang terakhir metode sampling yaitu menggunakan sampling probabilitas sistematik. Kemudian pada tabel 4.2 yaitu parameter yang akan diuji. Yang pertama parameter yang akan diuji yaitu BOD, yaitu menggunakan metode pengujian spektrofotometer UV vis. Kemudian ada COD yang sama menggunakan metode spektrofotometer UV vis, lalu pengujian nitrit yaitu menggunakan metode spektrofotometer UV vis. Dan yang keempat, parameter yang akan diuji adalah Fe total dengan menggunakan metode pengujian AAS. Kemudian pada 4.3 parameter lapangan yang harus segera diuji. Untuk menentukan posisi bisa menggunakan alat GPS, lalu untuk menentukan pH bisa menggunakan alat pH meter, lalu untuk menguji DHL bisa menggunakan conductivity meter, lalu untuk menguji arus air atau debit bisa menggunakan current meter, lalu untuk mengetes DO bisa menggunakan DO meter, dan mengetes suhu bisa menggunakan termometer. Selanjutnya pada tabel 4.4 ada peralatan lain. Yang pertama, peralatan sampling terdiri dari alat pengambilan sampel sebanyak 7 buah, lalu ada contoh sebanyak 7 wadah atau juga bisa disesuaikan, lalu bahan kimia berjumlah 1 buah HNO3 pekat. Lalu yang kedua ada alat tulis dan dokumentasi itu berjumlah 2 buah, lalu ada alat K3 sebanyak 1 buah dan logistik sebanyak 7 buah. Analisis data.
Seorang petugas sampling ditugaskan untuk melakukan pengambilan sampel air untuk mengetahui kualitas air waduk dengan benar sebagai berikut. Berdasarkan pengukuran di lapangan, kedalaman waduk yaitu 15-20 meter. Pada bagian manakah titik pengambilan sampel yang tepat? Tuliskan alasan penentuannya. Alasan titik pengambilan sampel yang pertama dari sumber air, dikarenakan merupakan tempat masuknya air ke danau atau waduk, yaitu dengan 2 titik pada di pegunungan kanan dan kiri. Selanjutnya dari perikanan, pelabuhan, dan pariwisata, dikarenakan karena perikanan, pelabuhan, dan pariwisata merupakan tempat pemanfaatan danau atau waduk, dan juga area perikanan letaknya berada di tengah-tengah danau atau waduk. Selanjutnya dari dekat pepohonan, dikarenakan pepohonan berada di sekitar danau atau waduk, jadi airnya harus diambil. Selanjutnya yang terakhir dari pintu air, dikarenakan pintu air merupakan lokasi penyekapan air untuk pemanfaatan. Pembahasan. Pada percobaan desain sampling lingkungan ini, kita mengacu pada SNI 6989 nomor 57 tahun 2008. Metode ini digunakan untuk pengambilan contoh air untuk keperluan pengujian sifat fisika dan kimia air permukaan. Air permukaan ini meliputi air rawa, air sungai, air waduk, air saluran, dan air danau. Maksud dari air permukaan itu sendiri adalah air yang berada di atas permukaan tanah. Di dalam percobaan ini, sampel yang akan kita ambil harus memiliki beberapa kriteria, yaitu objektif, representatif, teliti, tepat, dan juga relevan. Untuk lokasinya sendiri, kita harus mengambil dari beberapa lokasi, yaitu tempat masuknya sungai ke waduk atau danau, di tengah waduk atau danau, lokasi penyadapan air untuk pemanfaatan dan tempat keluarnya air dari waduk atau danau. Pada percobaan kali ini, kita harus mengambil sampel di 7 titik, yaitu 2 titik di kanan dan di kiri sumber air, dekat pepohonan, tempat pemanfaatan danau atau waduk, yaitu pelabuhan, perikanan, dan pariwisata. Kesimpulan dari praktikum ini adalah berdasarkan praktikum dengan judul Desain Sampling Air Tanah Permukaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lokasi pengambilan sampel air berdasarkan sumber SNI 6989 nomor 57 tahun 2008 dan titik pengambilan sampel air sungai didasarkan pada debit air sungai tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.